Nah, bagaimana untuk kemudian menghilangkan tadi yang disebut sebagai ghost parenting, ya, yang kemudian kadang-kadang masih melekat dan tanpa kita sadari, padahal kita sudah tahu ini nggak baik, tapi tetap aja keluar ketika kemudian kita dalam kondisi misalnya emosi karena tingkah laku anak dan lain sebagainya. Nah, ini yang terpenting, satu, kita tidak gengsi untuk minta maaf ketika kita merasa ada salah kepada anak. Jadi orang tua tidak perlu gengsi untuk minta maaf ketika tadi salah, ketika tadi kasar, atau ketika tadi menyebut kata-kata yang tidak pantas. Itu kita tidak perlu gengsi untuk minta maaf, ataupun kemudian kita tidak perlu gengsi untuk memberi konsekuensi pada diri kita sendiri, ya. Ya, misalnya, nak, maaf ya tadi ayah ngomong kasar sama kamu. Sekarang ayah mau memberi hukuman untuk ayah karena ayah tadi sudah kasar kepadamu. Ya kamu yang hitung ya, ayah mau push up 10 kali. Ini anak seneng gitu ya, anak paham, oh ayahku konsekuen. Dia salah, dia hukum dirinya. Nanti dia akan meniru, dia akan tahu kalau dia salah, misalnya satu saat dia emosi sampai bentak kita, dia akan juga mencontoh untuk tidak ragu minta maaf kemudian memberi konsekuensi hukuman pada dirinya. Itu ya, sifat-sifat seperti ini insya Allah akan memperbaiki ya kondisi ghost parenting yang tadi ada pada diri kita tanpa kita sadari muncul di saat-saat tertentu itu. Kemudian apalagi kalau bunda anaknya sudah remaja, jelang remaja, ini memang latihan beratnya di sini adalah pertama-tama untuk lebih banyak mendengar. Ya, anak-anak yang menjelang remaja dan remaja itu kalau kata orang Jawa doyan segora doyan sworo. Mau nasi tapi tidak mau nasihat. Mereka maunya difasilitasi, bukan diarah-arahkan terus. Karena memang masanya itu 0 sampai 2 tahun disebut bayi. Saat bayi kita harus memasukkan kata-kata yang baik sebanyak-banyaknya. Dan kemudian jangan sampai merenggut dengan kasar ya. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan ketika ada bayi ngompol di baju beliau, ibunya merenggut dengan kasar. Beliau mengatakan baju kotor ini bisa sekali bersih dengan cuci. Sekali cuci bisa bersih. Tapi jiwa yang keruh karena renggutan kasar itu bisa lama gitu hilangnya. Kemudian umur 2 sampai 7 tahun disebut kanak-kanak, ya, gilman atau gulam. Itu saatnya untuk kemudian betul-betul memberikan contoh-contoh yang baik. Karena mereka ini peniru ulung. Umur 2 sampai 7 tahun itu peniru yang sangat dahsyat. Jadi di situ PR kita adalah memberikan contoh-contoh yang baik dan termasuk tadi memberikan briefing-briefing ya, prinsip-prinsip mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang buruk dalam setiap kesempatan. Umur 7 sampai 10 itu masa pendisiplinan ibadah. Makanya umur 7 diperintahkan sholat, dimulai untuk mengenalkan puasa dan lain sebagainya. Ini 7 sampai 10 dididik untuk menjadi Abdullah. Umur 10 sampai balik itu dididik menjadi khalifah. Jadi setelah Abdullah menjadi khalifah. Kalau orang dulu gampang, caranya biasanya disuruh menggembala itu. Saya ingat waktu kelas 3 SD, umur 9 mau 10 tahun, bapak saya membelikan saya kambing sepasang. Lalu diberikan betul-betul sebagai tanggung jawab. Ini tanggung jawab kamu, pelihara baik-baik. Itu betul-betul Masya Allah, jadi kelas 4, 5, 6 itu saya memelihara, menggembala kambing, kadang mencarikan makanan untuk kambing dan sebagainya. Ketika lulus SD, kambing-kambing itu dijual sama bapak dan saya masuk SMP, saya masuk pesantren, itu sama bapak digunakan untuk membayar biaya masuk itu dan dengan penuh rasa syukur bapak mengatakan, nak lihat kamu bisa membiayai sekolahmu sendiri. Itu omongan bapak itu sampai sekarang terkenang terus, itu bangganya gak habis-habis gitu loh. Dulu waktu SMP biayai sekolah sendiri karena melihara kambing gitu, itu hal yang luar biasa. Makanya saya sekarang kalau di depan teman-teman yang sekolah alam gitu ya, saya minta sekolah alam ini menyediakan kurikulum angon kambing, kurikulum memelihara kambing, karena itu memang pendidikan yang luar biasa. Yang namanya menggembala itu pendidikan yang luar biasa. Dia bertanggung jawab, dia memastikan, dia pendidikan kepemimpinan, memastikan yang dipimpin ini cukup makannya, cukup minumnya, jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang lepas dan sebagainya. Itu kan memang pendidikan yang luar biasa. Nah, yang umur 10 sampai balik ini umur pendidikan untuk jadi khalifah. Jadi beda kalau umur 7 sampai 10 ngasih uang saku, Ustaz. Itu ngasih uang sakunya ini 10.000 nak untuk hari ini, ya.
ini sekian ribu untuk ini, sekian ribu untuk ini, sekian ribu untuk ini. Itu umur 7 sampai 10. Kalau sudah umur 10, kita katakan pada anak kita, "Nak, coba kamu susun keperluanmu sebulan ini apa saja ya, uangnya berapa yang diperlukan, ajukan kepada ayah dan ibu. Nanti mana yang disetujui, mana yang tidak disetujui. Akhir bulan bikin laporan." Sudah harus seperti itu karena dia sudah mulai belajar bertanggung jawab. Dia sudah diberikan ruang, kamarnya sendiri, kemudian dikatakan oleh kita, "Nah, ini kamar kamu sendiri, kamu tanggung jawab kebersihannya ya, kemudian nanti ganti spray, ganti bantal kamu sendiri yang lakukan ya, nyapunya kamu sendiri yang lakukan ya, buka tutup jendelanya, lampunya dan lain sebagainya itu kamu sendiri yang tentukan." Itu sudah mulai. Kalau ada kelonggaran atau keluangan memang sebenarnya itu yang sebaiknya kita lakukan. Ini umur 10 sampai balik ya. Ini cara kita mempersiapkan mereka untuk menuju kepada kedewasaan itu dengan pola pendidikan yang seperti ini. Jadi 0 sampai 2 namanya bayi, 2 sampai 7 namanya kanak-kanak, 7 sampai 10 pendidikan Abdullah, 10 sampai balik pendidikan Khalifah, seperti itu. Nah, kalau kemudian tadi menginjak remaja dan pra-remaja, sudah harus lebih banyak mendengarkan kita. Dan kita upayakan kita betul-betul menjadi pendengar yang baik. Jangan dipotong kalau dia cerita. Jangan kemudian kita hakimi terlebih dahulu. Meskipun ceritanya agak nyerempet-nyerempet ngeri gitu ya. Misalnya kalau anak perempuan sudah mulai suka cowok. Kita dengerin dulu gitu ya. Kita dengarkan dulu, kita simak baik-baik. Buat dia itu merasa kita adalah pendengar terbaiknya. Supaya apa? Kalau ada apa-apa ceritanya ke kita dulu. Nggak cerita ke medsos duluan. Nggak cerita ke orang lain dulu. Karena ada pengalaman orang tua yang merasa sudah mendidik anaknya dengan baik, tapi di usia itu masih mendikte dengan otoriter, kaget gitu ya. Ketika anaknya yang kayaknya baik-baik saja di kamar terus, ternyata sudah gabung ya grup yang naudzubillah min dzalik, grup yang aneh-aneh gitu tanpa diketahui oleh orang tua. Karena ketika mereka cerita, mereka tidak merasa aman ketika bercerita kepada orang tuanya. Selalu dipotong, selalu udah nggak boleh kayak begitu. Karena orang tuanya merasa lebih tahu gitu ya. Kemudian selalu dia merasa tidak aman untuk bercerita. Nah, ini penting untuk apalagi anak kita masuk usia remaja, ini membuat mereka ketika kita mendengarkan, mereka merasa nyaman didengarkan oleh kita, sehingga dia kalau apa-apa itu ceritanya ke kita dulu, jangan sampai cerita ke yang lain dulu dan disembunyikan dari kita. Kemudian yang kedua setelah mendengarkan adalah terlibat. Kalau anak kita mulai suka Korean pop culture ya, K-pop, drakor gitu. Ya sebagai orang tua harus tahu-tahu sedikit ya tentang siapa itu Changmin, siapa itu Lee Min Ho ya, siapa itu. Ya, ini biar nyambung, ngobrolnya dengan orang tua nyambung. Kalau mereka merasa dimengerti, difahami, nanti kita ngasih masukan itu dia akan sedikit mencerna dan menerima. Wah, Lee Min Ho ganteng. Ya ganteng sih nak, cuman kamu udah pernah dengar kisah Nabi Yusuf, kayak apa Nabi Yusuf tuh? Kan kita jadi bisa nyambung bicara begini. Tapi kalau kemudian kita nggak ngerti dengan apa yang menjadi dunia mereka, kita mau ngasih nasihat itu, nggak ada yang terkoneksi. Nggak ada yang terkoneksi. Itu pentingnya kemudian kita tahu sedikit tentang dunia mereka. Karena saya juga punya anak perempuan umur 14 tahun. Jadi ya kita harus nyambung, diajak ngobrol sama anak ini, kemudian supaya bisa memberikan arahan-arahan. Yang ketiga adalah fasilitasi hal-hal baik yang dia tertarik. Jadi kalau dia sudah tertarik hal baik, kalau kita bisa fasilitasi sebaik-baiknya, lakukan. Oh dia senang manah, belikan alat panahan yang memadai. Oh dia senang desain grafis, belikan laptop yang memadai dengan softwarenya. Oh dia senang fotografi, belikan kamera yang memadai. Karena kalau kita mewadahi hal-hal yang dia senang, yang dia baik, itu insya Allah dia mencurahkan banyak energi di situ. Sementara kalau kita tidak memfasilitasi hal-hal yang menjadi kecenderungan baiknya, dia akan mencari fasilitas sendiri tentang hal-hal yang kemudian asal senang. Dan itu banyak yang buruknya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya kalau bisa mencarikan lingkungan yang baik, lingkungan yang nyambung. Kenalkan dengan teman-teman yang
soleh, teman-teman yang anak-anak teman kita yang juga soleh, dari keluarga yang baik, supaya kemudian mereka terikat dalam komunitas-komunitas yang baik. Itu peran dan tugas kita di usia-usia tersebut.